ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Bicara tentang bagaimana manusia ketika dibangkitkan. Antum wajib paham. Walaupun banti ada, ini kan kadang-kadang manusia itu dimakamkan sesuai dengan derajat sosialnya. Betul nggak? Makin banyak papan bunga, asumsinya makin wah ini orang berpunya, minimal orang terkenal lah, walaupun ternyata banyak yang nggak kenal, ya kan? Papan bunga itu kan kayak tren gitu ya. Satu papan bunga, ada yang usaha ada papan bunga di sini berapa? 200.000. Beribu kali saya ucapkan afwan. Seandainya papan bunga itu uang sewanya itu diberikan kepada ahlul jenazah, itu jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat. Sama si ahlul musibahnya disedekahkan atas nama yang meninggal, jauh lebih manfaat lagi. Afwan ini, Ustadz nih kerjanya tukang ngeritik, bukan ngeritik. Saya itu bukan mengkritik, mencoba mendudukkan sesuatu dengan porsinya masing-masing. Saya pernah dengar omongan pengusaha langsung di ini, pengusaha papan atas kalau di Bandar Lampung. Kalau tempat saya nanti diresmikan, saya mau minta tolonglah sama semua rekanan bisnis saya, jangan kirim papan bunga. Malu saya. Apalagi nanti saya bakal diomelin sama Ustadz. Iya kan Ustadz katanya. Ketawa saya. Kok antum kayak suzon sama saya? Saya tahu Ustadz lah. Beliau tuh ngomong sama saya, Ustadz kalau saya izinin saya kasih tahu ya Ustadz, afwan nih, saya ngomong jujur aja sama Ustadz, kalau saya ngeresmikan gedung bangunan baru saya, ini omongan beliau ini, itu papan bunga Ustadz itu bisa penuh tuh dari Jenderal Sudirman sampai Ahmad Yani. Bukannya saya sombong, bukan Ustadz, rekanan kerja saya banyak. Saya pengennya kayak gitu tadi konsepnya. Mereka yang ingin mengucapkan selamat cukup ucapkan melalui WA atau telepon saja. Kalau ada kos buat nyewa papan bunga itu, kasih aja ke panti asuhan, kan lebih bermanfaat. Saya bilang kalau semua pengusaha cara pikirnya kayak gini, saya bilang bagus nih, saya bilang. Cuman dikutuk sama pengusaha bunga nanti, papan bunga nanti. Nggak cocok Ustadz nih ngisi pengajian ya. Ya kan? Iya, semuanya kan dipertanggungjawabkan ikhwan. Ya. Tapi kan memang benar kan, kadang-kadang menciptakan rasa bangga. Antum nikahan aja, ada ucapan selamat minimal dari wali kota aja, udah ngerasa gagahnya bukan main, walaupun cuma berdiri satu papan itu doang. Betul kan? Iya kan? La haula wala quwata illa billah, seperti itu. Ya. Manusia itu dimakamkan tuh kadang-kadang sesuai dengan status sosialnya. Rame kalau pejabat, yang ngikut rame, ya kan? Yang nyolatin rame, entah nyolatinnya tahu paham sholat jenazah enggak, ada yang takbir aja gitu. Ada kode dari belakang, antum diminta untuk maju lagi duduknya ke depan, biar saudara-saudara kita yang datang terlambat tidak melangkahi bahu-bahu kita. Ayo maju lagi. Kalau antum maju makan ketopraknya duluan nanti. Ayo tafadhol. Aduh, saya udah bocorin duluan lagi ya. Aduh. Tapi kalau nggak bicara masalah ketoprak, saya kasih tahu, khairus sufufi rijali saful awal. Sebaik-baiknya barisan bagi laki-laki itu adalah barisan yang pertama. Kalau sebaik-baiknya barisan paling belakang itu untuk kaum wanita. Saya nggak ngomongin yang belakang itu perempuan, tapi enggak gitu ya. Kalau ini kan berbeda dia. Tafadhol, silakan maju. Ya. Ini saya nyuruh panitia nanti yang makan ketoprak yang depan dulu, jangan yang belakang dulu. Salah. Ya. Sampai mana tadi? Jangan ketoprak yang ngingetin saya. Sampai mana tadi saya bilang? Manusia dikuburkan di Indonesia ini kadang-kadang berdasarkan status sosial. Tapi saya pastikan antum semua dibangkitkan nggak bakal pernah mengenal status sosial. Yang presiden bersama dengan presiden, kan kadang-kadang ada kuburan ya, dikhususkan untuk pahlawan sama pahlawan, ya, yang orang kaya sama orang kaya, ya. Kuburan orang miskin tuh biasanya kuburannya yang ini tuh, yang acak-acakan tuh ya.
Ya, yang jalannya setimpahan gitu. Ya kita kalau nggak mau ngelewatin kuburan mereka, kadang-kadang jalannya harus muter-muter kayak jalan di labirin itu ya. Nah, nggak bisa. Semua manusia dibangkitkan nanti dalam kondisi ketika awal mereka dilahirkan. Nih, ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ilallahi ta'ala, kalian tuh nanti kelak akan dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kondisinya khufatan, ya, enggak pakai sendal, uratan, telanjang tidak berpakaian, ghurlan, tidak bersunat, masih kulup semuanya. Nah, tiga inilah kondisi kita dilahirkan. Apa ada di antara antum yang begitu dibangkitkan tiba-tiba begitu keluar di apa sama bidan sama dokter ditarik kepalanya, begitu keluar kakinya sudah pakai kickers, new era, ejer misalkan seperti itu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak pakai alas kaki. Lahir tiba-tiba, kalau bapaknya nasionalis pakai jas lahirnya. Nggak ada. Ya. Kalau agamis pakai gamis misalkan seperti itu. Bapaknya haji lahir sudah anaknya udah pakai kopiah haji. Ada nggak gitu? Nggak ada. Kondisinya nggak pakai alas kaki, telanjang bulat, dan yang pasti ghurlan, tidak disunat. Saat saya sudah disunat waktu di dunia, di akhirat kuncup lagi. Kita ini berhukum berdasarkan nasnya. Ghurlan itu artinya tidak disunat. Antum jangan protes. Ya begitu kondisinya. Ya. Apa ada bayi dilahir sudah dalam kondisi disunat? Waduh Ustadz, itu yang disunat setan katanya. Banyak kan nonton sinetron itu. Kondisinya demikian. Ya. Dibangkitkan itu begitu. Dan itu kita dibangkitkan berdasarkan kualitas amalan. Makanya ketika kalau saya mengilustrasikan, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, bukan kemudian saya mencoba memvisualisasikan, bukan. Saya mempermudah cara pemikiran antum. Biar kita nih nanti nggak salah dalam menafsirkan. Kita tuh dibangkitkan bukan berdasarkan zaman, bukan berdasarkan hobi, bukan berdasarkan daerah, bukan, tapi berdasarkan amal yang kita kerjakan di dunia. Nggak ada ceritanya komunitas rabo-rabo, dibangkitkan, ini kelompok pecinta sepeda. Enggak, tapi dibangkitkan berdasarkan dengan amal soleh. Jadi kalau nanti suatu saat kelak kita dibangkitkan, nengok kiri, nengok kanan, kok mukanya hitam semua sih kiri kanan saya? Berarti kita memang sudah dibangkitkan dalam kondisi akan menjadi ashabus shimal, kelompok sebelah kiri. Ya sudah, terima saja. Itu sesuai dengan amalan. Kan kita sering ngomong kadang-kadang kalau ada pembagian untung dikit, rezeki anak soleh katanya. Kalau dapat pembagian, ini pembagian sesuai dengan amal soleh. Yang benar tuh nanti di sana. Ashabul shimal tuh nerima catatan dengan tangan kiri. Kalau ashabul yamin nerima dengan catatan tangan kanan. Dibangkitkannya sesuai dengan kondisi amalan kita. Ya. Munafik dengan munafik, mukmin dengan mukmin. Jadi kalau dibangkitkan mukanya cahaya semua, insya Allah berarti kita kelompok orang-orang yang bercahaya iman. Ya, amin ya robbal alamin. Pada saat itu ikhwan, matahari didekatkan oleh Allah. Saat mukanya matahari udah hancur, dibuat lagi sama Allah, susah amat. Lah dalilnya matahari itu jaraknya cuman 1 mil. Ada yang mengatakan jengkal dari atas manusia. Sekarang jarak matahari ke kita berapa jauh? Kan jauh banget. Nanti deket, maka manusia akan sesuai dengan amalannya akan bercucuran keringat membasahi tubuh mereka. Ada yang mereka tenggelam dengan keringat mereka sampai batas kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya mereka. Tergantung sesuai dengan
amalan. Ini hadis panjang dari sahabat Miqdad al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2864. Sesuai dengan amalan. Saat kalau orang solih, adem aja mereka. Kenapa? Lah hari itu mereka dinaungi sama Allah. Dan disinilah Rasul pernah mengatakan akan terdapat 7 kelompok manusia. Sab'atun yudhillumuhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Nah, kita pada saat itu nggak bisa, aduh saya kok anak Nabi kayak gini amat ya, kok bapak saya Nabi saya gini amat ya, nggak bisa. Amalan kita lah yang akan menentukan kualitas kita pada saat itu nanti. Makanya kata Rasulullah ada 7 kelompok manusia yang pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan mereka berada di bawah naungan Allah tersebut.